warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah. Anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam setelah kita libur lebih kurang 2 minggu ya. Libur semester. Kemudian sekarang kita masuk ke semester 2 tahun ajaran baru ya. Sebelum kita membaca doa, kita ice breaking dulu. Itu anak-anak ibu ice breaking tangan ke atas. Ya, sama-sama kita. Anak-anak ibu berdiri, kita ice breaking tangan ke atas. Kemudian nanti baru baca doa sama-sama ya. Ya, Bu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar kaki putar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Siap berdoa. Nah, itu breaking kita anak ibu sebelum berdoa ya. Dan sekarang kita baca doa dulu sama-sama sebelum pelajaran kita mulai. Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Coba anak ibu yang Weni, coba baca artinya dulu. Doa sebelum belajar kita artinya. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan Amin. Amin. Kita belajar pada hari ini. Coba anak ibu sedang luruskan dulu kursi dan mejanya itu kurang lurus itu. Siap, Bu. Nah, ya, luruskan dulu ya biar rapi tempat duduk kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita belajar, Ibu absen dulu. 21 orang ya lokal ini. Ya, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Kalau sudah hadir semua, tidak usah lagi Bu panggil satu persatu ya. Ya, Bu. Kemudian sekarang kita masuk ke pelajaran baru kita pada semester 2 ini. Coba anak Ibu Nona bisa ya, Bu. Bisa, Bu. Ini ya. Silakan. Pelajaran kita hari ini mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Iya, bagus. Bab Materi 6. pada semester 2 ini mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Tetapi hari ini kita Quran surah At-Tin saja dulu, kemudian minggu besok baru kita masuk ke hadis tentang silaturahmi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba anak ibu Ade. Ya, Bu. Pembelajaran hari ini 1, membaca surah At-Tin dengan tartil. Kemudian 2, mempraktekkan hukum bacaan Quran surah At-Tin. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan bagi anak-anak Ibu, karena kita 21 orang, Ibu bagi satu kelompok itu berarti berapa orang itu? 7 orang satu kelompok ya. Baik, kita masuk ke pelajaran kita tentang Quran surah At-Tin. Gambar apa ini? Apa itu, Bu? Apel, Bu. Buah, Bu. Kayak anggur. Buah anggur, anggur. Kan, Bu. Lihat anak Ibu. Buah PAW. Anggur, Dapat Bu. biji, Bu. Sama. Tapi Buah pelajaran salak. Jauh juga ya, salak ya. Quran surah At-Tin. Ya, berarti ini buah Tin, Buah Bu. At-Tin. buah tin. Yang satu laginya
Anggur, Bu. Anggur, Bu. Anggur atau kurma. Kurma Nah, mentah. ini buah tin, yang satu lagi buah Zaitun. zaitun. Bagus. Iya, karena pelajaran kita kurang surah Atin, kita dengarkan dulu nanti baru kita yang bacanya. Ibu tunjuk nanti satu persatu kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Wahadzal baladil amin. Sana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladziina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu ahkamil hakimin. Surah Atin. Siapa yang tahu anak ibu yang menyimak berapa ayat surah Atin tadi? 8 ayat, Bu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kenapa? Coba lihat. Coba lihat. Apa yang kurang dari Nusa ini? Rambutnya, Pak, Bu. Kakinya ada kakinya. Kakinya kecil satu, Bu. Gila, bagus. Siapa lagi yang menjawab? Bagus. Kakinya kecil. Kita semua anak-anak ibu. Kakinya, Telinganya juga. nah, kakinya sebelah kiri tidak berfungsi atau tidak lengkap ya. Sekarang karena Quran Surah Atin ini 8 ayat, Ibu minta bergantian membaca Quran Surah Atin. Ibu tunjuk satu persatu. Baca ayatnya, kemudian baca artinya. Ya, yang pertama. Oke, Bu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Bagus. Waturi sinin, artinya demi gunung Sinai. Sudah, Bu? Lagi, Bu. Ya, bagus. Ini yang ayat 3 ini tidak lengkap ya. Coba Ya. Ananda yang hafal saja ayat ketiganya, karena ini tulisannya tidak lengkap, tidak sampai habis. Nah, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Nana Ibu Nona, silakan. Wahadzal baladil amin. Artinya, dan demi negeri Mekah yang aman. Ayat 4. Nah, Ibu tunjuk dulu ya. Ananda Ibu Ilma, silakan baca dulu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sudah, Bu? Iya, bagus. Bagus. Kemudian ayat ke-5. Ananda Ibu Desmita. Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bagus. Kemudian sedikit Ibu koreksi ya untuk yang lain juga yang belum fasih. Ini tadi namanya apa? Damati atau dasukun, itu namanya kol. Bagaimana cara membaca kol? Kol-kolah, Bu. Betulkan. Ananda Ibu Nila, coba ulangi baca. Tadi sudah bagus. Lebih lagi, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, bagus. Itu tadi namanya kol.
Ada selanjutnya ayat ke-6. Ananda Ibu Fitra, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Silakan Ananda Ibu Tony, baca dulu. Ayat Ya, ke-7. Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan adanya bukti-bukti itu? Sekarang ayat terakhir. Ananda Ibu Ilfika, silakan baca. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bagus. Artinya? Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Yang pertama, kita lihat dulu mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama ada izhar halqi. Izhar itu artinya Iya, Bu. Nah, bisa. Izhar halki artinya adalah jelas. Nah, Dia dibaca izhar apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, Bu. iya, Huruf izhar bagus. itu ada 6. Bagus, itu huruf izhar halki. Izhar itu tadi dibaca jelas. Ini contohnya ajerun, ghairu mamnun, ajerun. Kemudian yang kedua, anak Ibu Sudarmono, coba dibaca dulu. Apa itu? Yang nomor 2. Ikfa atau samar-samar, Bagus. yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikfa, yaitu ta, sin, esa, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zot, fa, ko, ka. Samar insa. Itu cara membacanya ya. Dan mati atau bertemu dengan huruf sa. Anda adik. Silakan yang nomor 3. Ya, nomor 3 idgham biguna atau memasukkan dengan dengong. Artinya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, waw. Ya, ini idgham bigunah syu'uban wa qabaila. Ini memasukkan dengan dengung. Ba baris 2 di atas bertemu dengan huruf wa ya. Ini 4. Idgham bila gunnah. Artinya memasukkan tanpa dengung, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Contohnya Ghafurur Rahim. Rahim. Baris 2 di depan bertemu dengan huruf ro. Itu dinamakan idgham bila gunnah. Yang kelima iklab, Bu. Ya. Yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan 1 huruf, Bu, yaitu huruf ba. Contohnya? Contohnya wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu basirum bima. Nah, ini tentang iklab nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cuma 1 huruf iklab ya, huruf ba saja. Baik anak-anak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu kasih dulu tugas, Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 dengarkan ya. Iya, Bu. Namanya
Nona, Deswita, Febrina, kemudian Ade, Ilma, Nila. Ini tugasnya menulis Quran surah At-Tin. Nanti dibacakan ke depan. Kelompok kedua, anggotanya Putri, Ika, Nikma, kemudian Sudarmono, Devi, dan Tika. Ya, Bu. Menulis arti Quran surah At-Tin. Kemudian yang ketiga, nama kelompoknya Ibu bacakan, Tony, Weni, Vivi, kemudian Yulia Fatmah, dan Bila. Tugasnya menulis, kemudian dibacakan ke depan hukum bacaan yang Ibu jelaskan tadi yang 5 ya. Kemudian Ya. silakan dikerjakan. Baik, Bu. Ayo teman-teman kelompok 3 kita kerjakan. Ya, kasih waktu 10 menit saja mengerjakan. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Baik, Bu. Kami bacakan ya, Bu, hasil diskusi kami kelompok 1. Kami sudah menulisnya, Bu. Ya, silakan bacakan. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Kelompok 1 sudah bisa membacakan Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Silakan letakkan di atas meja Ibu ya hasil kerja kelompoknya tadi yang udah menulisnya. Baik, Bu. Kami akan membacakan hasil dari kelompok kami, kerja kelompok kami, yaitu arti dari surah At-Tin. Yang pertama yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, demi gunung Sinai. Yang ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Yang keempat, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka akan mendapat pahala yang tidak terputus. Yang ketujuh, maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah bukti-bukti itu? Yang kedelapan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Sudah, Bu. Inilah hasil kelompok 3 yang telah kami buat, yaitu mencari hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Contohnya ya Bu ya. Ya, yang pertama. Yang pertama izhar. Nah, izhar artinya jelas. Contohnya ajrun khairum mamnun. Nah, Betul tuh Bu. bagus. Yang kedua ikfa artinya samar. Ya, contohnya. Contohnya al-insan. Bagus. Idgham bigunnah artinya dengung. Ya. Contohnya syu'ubau wa qababil. Tuh. Nah, yang keempat idgham bilagunnah artinya tidak dengung. Ya, Contohnya
Ghafurur Rahim. Bagus. Yang Yang terakhir. kelima yaitu iklab. Artinya nun sukun atau tanwin itu bertemu salah satu huruf iklab yaitu ba. Iya. Apa contohnya? Contohnya, wallahu basirum bima ta'malun. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah membacakan hasil diskusinya ke depan. Semuanya sudah bagus ya. Nah, kita lihat saja ini dulu ya, tentang kesimpulannya. Assalamualaikum Jelas ya? warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Bu. Betul. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nama Atin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, Atin, yang artinya buah tin. Sahabat solih, apa pesan pokok surat Atin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat Nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini tentang kesimpulan Quran Surah Atin ayat 1 sampai 3. Yang pertama tadi apa? Tentang buah tin, Bu. yang yaitu tentang buah zaitun, kemudian tentang Baitul Maqdis, kota Mekah yang aman ya. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jauh lebih sempurna daripada binatang. Ya, dengarkan, lihat lagi Arab kita. Kemudian selanjutnya. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberi amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima, yang artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat ini diterangkan apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, baik itu tadi tentang ayat kelima. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya apabila kita apa tadi? Durhaka kepada Allah. Kita akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya yaitu neraka. Yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka. Ayat 6 yang artinya akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Dalam ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat 7 yang artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna masa, tua, hingga meninggal.
Indonesia dari kematian. Ini tadi tentang kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Sudah dilihat tadi semuanya ya. Dari ayat 1 sampai ayat 8. Jelas ya? Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, anak-anak ibu yang belum hafal lebih sering lagi ya membaca Quran surah At-Tin di rumah, membaca Al-Quran. Bisa? Ya, Bu. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang isi kandungan surah At-Tin. Kita baca dulu sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.